Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan belajar pengambilan sampel secara tidak acak atau istilahnya non-random sampling. Apa perbedaan yang lalu, ya, pengambilan sampel secara random dan pengambilan sampel secara non-random? Bedanya yaitu penelitian ini yang non-random itu dilakukan tanpa daftar anggota populasi. Jadi malah tidak menggunakan daftar anggota populasi untuk non-random. Kita lihat cara-caranya. Yang ada 4 cara. Yang pertama, penentuan sampel secara kebetulan atau istilahnya accidental sampling. Di sini caranya kita tinggal memilih responden yang terdekat yang dijumpai pertama kali. Ya. Makanya inilah contoh perbedaan non-random dengan random ya. Kalau non-random kita nggak perlu daftar populasi. Karena ini kan responden yang terdekat yang kita jumpai pertama kali. Contohnya kalau di Indonesia ada pemutaran film premier ya, biasanya langsung ada diwawancarai bagaimana pendapat penonton terhadap film itu. Itu kan kita tidak kenal, juga tidak punya data sama sekali tentang responden itu. Yang penting yang paling dekat ya itu yang kita ambil sebagai sampel. Ya, itu accidental sampling. Lalu yang kedua, penentuan sampel purposive atau istilahnya purposive sampling. Nah, di sini pengambilan sampel itu diambil berdasarkan ciri penelitian. Ya. Misalnya kita mencari penelitian tentang konsumen rokok. Ya, kita harus mencari responden-responden yang merokok ya. Ya, karena kalau tidak merokok ditanyai tentang pertanyaan tentang rokok pasti nggak paham. Ya. Jadi inilah contoh purposive ya. Jadi kalau penelitian konsumen rokok ya kita nyari sampel-sampel yang merokok, orang yang merokok. Jadi berdasarkan ciri tertentu. Lalu yang ketiga, penentuan sampel secara jatah atau kuota sampling. Ini mirip seperti strata, cuman di sini kita tidak pakai perhitungan-perhitungan ya. Kita sistemnya jatah. Ya, jadi populasi dibagi strata lalu diambil jatahnya seperti itu tanpa perhitungan sama sekali. Oke, lalu yang keempat itu snowball sampling. Ya, ini pengambilan sampel yang awalnya kecil semakin ke bawah semakin lebar. Contoh yang sederhananya MLM ya, multi level marketing itu seperti ini ya. Satu orang harus mencari 3, lalu di bawahnya nyari lagi 3 seperti itu. Ya, hampir mirip seperti itu. Ya. Ini cocoknya untuk penelitian-penelitian yang cukup luas ya. Jadi misalnya penelitian se-Jawa Tengah. Nah, Anda harus bisa Anda misalnya menugaskan di sini orang teman yang di Semarang, lalu yang teman yang di Semarang nyebarkan ke teman-temannya, lalu teman yang di Tegal bagi ke teman-temannya, orang yang di Jakarta bagi ke teman-temannya, lalu teman yang di Bandung bagikan ke teman-temannya seperti itu. Jadi pengambilan sampelnya lebih cepat. Ya, oke, itu 4 teknik non-random. Lalu ada penyimpangan ya, walaupun kita sudah menjalankan dengan benar, tetap masih ada penyimpangan-penyimpangan ya. Yang pertama, penyimpangan karena pemakaian sampel atau sampling error istilahnya. Jadi semakin besar sampel yang diambil itu semakin kecil terjadinya penyimpangan. Makanya saran saya gunakan Slovin. Ya, Slovin itu sudah ada rumusnya, pasti tepat lah ya. Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak, tepat sekali. Lalu yang kedua, penyimpangan yang bukan karena pemakaian sampel atau non-sampling error. Ya, yang pertama, kesalahan planning, ya, kesalahan perencanaan, yaitu tidak tepatnya memakai metode. Ya, misalnya karena lokasi yang jauh, lokasi penelitian jauh, kita tidak melakukan survei dulu, kita langsung datang dengan persiapan planning seperti itu. Ternyata planningnya meleset. Ya. Lalu yang kedua, terjadi penggantian sampel. Ini sering terjadi, ya, khususnya yang mahasiswa skripsi. Ya. Jadi misalnya udah janjian dengan pimpinan akan mengambil data. Ternyata gitu Anda datang, pimpinannya pergi, entah rapat, entah keluar kota secara mendadak, dan Anda digantikan oleh asisten atau wakil seperti itu. Itu belum tentu jawaban-jawabannya tepat. Ya. Oke, lalu yang ketiga, salah tafsir petugas maupun responden. Nah, ini petugasnya pencari data bisa salah tafsir ya. Ini biasanya terjadi kalau bentuknya penelitian dalam bentuk tim, ya. Dan pada saat rapat mungkin petugas ini nggak datang. Saya pernah ngalami, jadi
besok akan bagi kuesioner, ada teman saya nggak tidak hadir. Ya. Nah, besoknya ikut bagi kuesioner, padahal tugasnya sendiri-sendiri, 3 orang ya sendiri-sendiri. Akhirnya pada saat responden bertanya, ini petugasnya teman saya nggak bisa jawab. Akhirnya asal jawab. Yang terjadi jawabannya yang ikuti instruksi dari petugas ini. Padahal instruksinya salah. Akhirnya jawabannya juga salah. Lalu yang keempat, responden sengaja salah menjawab. Nah, ini juga makanya di dalam kuesioner, setelah kuesioner kembali itu kita perlu ngecek dulu. Misalnya ada yang benci sama yang diteliti ya, dikasih nilai jelek semua, tidak ada baik-baiknya sama sekali seperti itu. Atau jawabnya zigzag ya. A, B, C, B, A, B, C seperti itu, bentuknya zigzag seperti ini. Itu sengaja salah menjawab. Itu biasanya hasil-hasil seperti itu dibuang, nggak dipakai dalam penelitian, karena akan mengganggu normalitas data. Lalu yang kelima, kesalahan pengolahan data. Ini bisa terjadi, misalnya Anda ngelembur, ya, lembur karena waktu yang terbatas, waktu yang mepet ya. Anda ngambil data, ngolah data mepet dengan lapor ujian skripsi misalnya. Akhirnya Anda ngelembur. Anda pernah ngelembur kan, belajar ngelembur, itu kan akhirnya tulisan pada belereng-belereng gitu ya. Sistem kebut semalam ya, SKS. Itu kadang pada saat ngantuk-ngantuknya tapi belajar belum selesai, Anda paksakan, itu tulisannya bisa belereng-belereng gitu ya, nggak jelas ya. Itu kalau pengolahan data itu bisa jadi kesalahan input ya. Misalnya 4 itu kan bisa keketik 9 karena saking ngantuknya ya. 3 bisa ketik 8 seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh kesalahan pengolahan data. Oke, mungkin itu saja materi non random ya. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.